Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ratika Sabila dengan NIM 2008110014, Rahmat Hidayatullah dengan NIM 2008110020, dan Lita Fatmawati dengan NIM 2008110024 akan memaparkan materi tentang kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratika Sabila akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Nah, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum bersifat dinamis, sehingga harus dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Fatmawati yang akan meneruskan penjelasan dari Saudari Ratika Sabila tentang kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia. Perubahan kurikulum di Indonesia biasanya dilakukan hampir setiap 5 tahun sekali. Namun, terkadang bisa lebih cepat maupun lebih lama. Seperti yang terbaru, yaitu rencana kurikulum terbaru untuk tahun 2022 mulai diungkapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Perubahan kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia yang terus berkembang dari satu masa ke masa berikutnya. Sebab kurikulum memiliki arti penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Adapun sejarah perjalanan kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Yang pertama ada kurikulum rencana pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pasca kemerdekaan adalah kurikulum ini, yang biasa dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan pada saat itu bersifat lebih politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Yang kedua ada Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik, yaitu setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada Kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Pada saat itu, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawarda, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat ada Kurikulum 1968. Memasuki masa Orde Baru, kelahiran kurikulum ini bersifat politis, yang bermaksud menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang identik dengan kurikulum Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima ada Kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan Kurikulum 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Yang keenam ada Kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena Kurikulum 1975 dianggap tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Kurikulum 1984 mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini sering disebut dengan Kurikulum 1975 disempurnakan.
Ciri khususnya, kurikulum 1984 lebih mengutamakan keaktifan siswa dalam belajar. Yang ketujuh ada kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibatnya banyak kritik berdatangan disebabkan karena beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain, sehingga banyak perubahan yang terjadi pada kurikulum ini. Yang ke-8 ada kurikulum 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pelajaran. Yang ke-9 ada kurikulum 2006. Kurikulum 2006 biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, yaitu guru dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Yang ke-10 ada kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti KTSP. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasi pendidikan karakternya diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1 atau KI 1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2 atau KI 2. Selanjutnya ada kurikulum 2022. Perlu diketahui, belum lama ini Kemendikbudristek membeberkan rencana kurikulum baru yang akan berlaku mulai tahun 2022. Kurikulum baru ini dinilai lebih fleksibel sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, yaitu Anindito Aditomo. Kurikulum 2022 akan lebih fokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Kurikulum baru untuk saat ini masih dalam tahap uji coba pada ribuan sekolah di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, Mendikbudristek, yaitu Bapak Nadiem Makarim, dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI mengungkapkan wewenang penerapan kurikulum terbaru ini diberikan kepada masing-masing sekolah. Berdasarkan penuturannya, sekolah tidak akan dipaksa untuk menerapkan kurikulum tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rahmat Hidayatullah tentang asas-asas kurikulum dan faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas kurikulum dan faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama ada asas filosofis, yang artinya dalam penyusunan kurikulum, berarti dalam penyusunan kurikulum hendaknya berdasar dan terarah pada falsafah bangsa yang dianut. Yang kedua yaitu asas psikologi, artinya kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologi. Yang ketiga yaitu asas sosial budaya atau asas sosiologi, artinya sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antar individu dan individu, antar golongan, lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Dan yang keempat yaitu asas teknologi, artinya ilmu pengetahuan dan teknologi satu sama lain tidak dapat dipisahkan, sebab ilmu pengetahuan
yang hanya sebagai ilmu untuk bahan bacaan tanpa praktikan untuk kepentingan umat manusia hanyalah suatu teori yang mati. Selanjutnya yaitu menurut Sutopo dan Sumanto 1991 ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum, yaitu 1. Bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialis. Dengan merdekanya negara-negara tersebut, mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah dibina dalam suatu sistem pendidikan yang sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita nasional merdeka. Kemudian yang kedua yaitu ada perkembangan iptek yang pesat sekali. Di satu pihak, perkembangan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah menghasilkan diketemukannya teori-teori yang lama. Di lain pihak, perkembangan di dalam ilmu pengetahuan psikologi, komunikasi dan lain-lainnya menimbulkan diketemukannya teori dan cara-cara baru di dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia. Dengan bertambahnya penduduk, maka makin bertambah pula jumlah orang yang membutuhkan pendidikan. Hal ini menyebabkan bahwa cara atau pendekatan yang telah digunakan selama ini dalam pendidikan perlu ditinjau kembali dan kalau perlu diubah agar dapat memenuhi kebutuhan atau pendidik yang semakin besar. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, 2013, dan 2022. Pergantian tersebut diawali dengan masa peninjauan, setelah itu ada kurikulum yang disempurnakan dan ada yang diganti. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.